Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Dini Sofiana Sari, Taruni Remaja Program Studi Pengolahan Hasil Laut, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Dosen Rizal Fahmi selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Dan di sini saya akan mengangkat isu tentang tes wawasan kebangsaan bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pasti dalam penetapan kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, terutama dari pegawai KPK tersebut. Karena yang dites adalah pegawai KPK yang sudah bekerja lama di dalam lembaga tersebut. Entah apa alasan pemerintah untuk mengetes pegawai KPK tersebut. Agar lebih jelas, mari kita simak video cuplikan berita ini. KPK umumkan 75 pegawai tak lulus tes wawasan kebangsaan. Sebagian besar dinyatakan tidak bisa lagi bergabung dengan KPK. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan 51 pegawai sudah tidak bisa lagi bergabung dengan KPK. Ini berdasarkan rapat koordinasi dihadiri tim asesor TWK, BKN, Kemenpan RB, Kemenhumkam, dan lembaga terkait. Pihak asesor menilai 51 pegawai sudah tidak bisa dibina. Mereka bisa bekerja hingga 1 November 2021 dengan pengawasan ketat. Sementara 24 pegawai lainnya masih bisa dibina. Mereka diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Setelah pendidikan akan diputuskan lulus atau tidak menjadi ASN. Muncul analisis tes wawasan kebangsaan yang merontokkan puluhan pegawai KPK itu terkait dengan pemilu 2024. Pro kontra ini muncul soal kebenaran analisis ini. Pihak yang pertama menyampaikan analisis adalah mantan juru bicara KPK, Febri Diansah. Saat berbicara dalam teka-teki pemberantasan korupsi yang ditayangkan di Gus Durian TV, Febri mulanya menyampaikan kekhawatirannya jika KPK tidak independen dan dikuasai oleh kekuatan politik tertentu. Menurutnya tidak bisa dibayangkan lagi kontestasi politik yang akan berjalan di 2024 nanti. Kita tidak bisa pernah membayangkan sebuah lembaga anti korupsi yang independen dan digunakan untuk menghajar lawan-lawan politik, kata Febri yang dikutip dalam laman detik.com. Tak hanya kata Bapak Febri saja, para pakar politik lainnya juga berpendapat bahwa tidak bisa dibayangkan jika KPK dikuasai kelompok tertentu yang kemudian menggunakan lembaga anti rasuah itu untuk menghajar sang lawan politik. Jika itu terjadi, lanjutnya oligarki pemerintahan dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok-kelompok tertentu yang akan semakin kuat. Ini merupakan masalah serius bagi pemerintahan Indonesia. Terkait pemecatan 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, penyidik senior KPK Novel Baswedan menyatakan hal ini sebagai bukti adanya upaya penyisiran terhadap sejumlah nama-nama di KPK. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK menghubungkan 51 orang pegawai KPK dinyatakan dipecat setelah melakukan pembahasan bersama dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kemenpan RB. Sebenarnya sebanyak 24 orang lainnya akan dididik mengikuti tes lanjutan untuk dijadikan aparatur sipil negara atau ASN di dalam keterangan tertulis yang diterima di Kompas TV. Novel Baswedan menyatakan dengan adanya perubahan dari 75 menjadi 51 jelas menggambarkan bahwa TWK benar hanya sebagai alat untuk penyingkir pegawai KPK yang telah ditarget sebelumnya oleh oknum pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai dengan kinerja yang baik. Menurut pandangan pegawai KPK yang sudah mengikuti tes wawasan kebangsaan,
Menurutnya, tes wawasan kebangsaan tersebut tidak masuk akal dan mengulik privasi pribadi pegawai-pegawai KPK. Dalam hal yang serius ini, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara mengenai pemecatan 51 pegawai KPK. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal polemik 75 pegawai KPK tak lolos aparatur sipil negara. Menurut Jokowi, hasil tes wawasan kebangsaan tak seharusnya dijadikan dasar pemberhentian 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Jika pegawai tak lolos masih ada kekurangan, maka mereka berhak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Hasil tes wawasan kebangsaan hendaknya jadi masukan untuk langkah perbaikan KPK, bukan dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes. Joko Widodo. KPK harus memilih SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, pengalihan status pegawai menjadi ASN harusnya tidak merugikan pegawai KPK. Ex-wakil Ketua KPK Bushiro Mukodas juga mengecam keras penonaktifan tersebut. Menurutnya hal itu bentuk mengamputasi KPK. Indikasi semakin kuat, rezim sekarang ini memang sangat amat khawatir untuk eksistensi dan keberadaan teman-teman 75 pegawai KPK ini, maka diamputasi sekalian. Dengan banyaknya kontra yang diaspirasikan para hukum dan pejabat negara, pemecatan 51 pegawai KPK tetap dilakukan dengan alasan filtrasi pegawai yang berintegritas dan layak menyokong dan melakukan kewajiban memberantas korupsi di era mendatang. Dengan alasan ketetapan bahwa TWK adalah satu subtes yang amat sangat krusial dalam penentuan perekrutan calon pegawai aparatur sipil negara, namun tidak masuk akal bila dilakukan dalam lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang seharusnya bersih dari campur tangan atau intervensi lembaga dan pemerintahan. Apalagi terbukti dengan sebagian besar pegawai yang dipecat adalah pegawai senior yang sudah terbukti integritasnya selama menjabat di KPK dengan dapat menangani kasus atau memecahkan berbagai macam kasus. Entah apa maksud dari para pimpinan KPK sehingga tes wawasan kebangsaan tetap dilakukan. Saya sebagai rakyat Indonesia turut prihatin dengan keadaan politik Indonesia yang saat ini sedang dalam masalah serius. Sebagai rakyat biasa yang hanya bisa berpendapat dan menyampaikan aspirasi saja tanpa bisa berbuat banyak, namun saya tetap berharap untuk KPK dikembalikan ke normalannya seperti semula. Halayak seperti lembaga independen pada umumnya yang berdiri sendiri menjalankan tugasnya secara mandiri tanpa ada intervensi dari pemerintah atau lembaga lain yang memperlihatkan bahwa kualitas lembaga independen itu sendiri sudah baik. Terima kasih.